Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Pilar cahaya emas yang dibiaskan dipenuhi dengan kekuatan suci yang tak terbatas. Ketika pilar cahaya emas menerangi domain abu-abu Dewa Iblis Kematian Samigina, melodi yang berapi-api dan jelas dapat terdengar. Setiap kali kabut abu-abu melakukan kontak dengan pilar, itu meleleh dengan kecepatan kilat, sama sekali tidak dapat menahan serangan dari pilar cahaya emas. Long Hao Shen sekarang berada di domain Dewa Iblis Kematian Samigina. Di dalam domain, seluruh kontrol dan kuantitas energi unsur berada di bawah kendalinya, tetapi dia tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun. Ini hanya bisa membuktikan satu hal, bahwa kemurnian elemen cahaya Long Hao Shen melebihi kemurnian elemen kegelapan mematikan Dewa Iblis Kematian Samigina. Menjadi Dewa Iblis peringkat keempat, bagaimana mungkin Dewa Iblis Kematian Samigina tidak dalam keadaan syok? Tetapi berada dalam keadaan syok tidak berarti dia akan berhenti menyerang. Sebaliknya, semangat juangnya dibangkitkan oleh perlawanan kuat Long Hao Shen. Menghadapi pilar cahaya keemasan itu, mata Dewa Iblis Kematian Samigina menjadi sangat dingin, dan mengangkat tangan kanannya, dia perlahan menyerang. Gerakannya yang lambat dibandingkan dengan cahaya yang dibiaskan sama sekali tidak ada bandingannya. Dan pukulan Dewa Iblis Kematian Samigina akhirnya berbenturan dengan pilar cahaya yang turun tanpa menyimpang sedikit pun. Spiral abu-abu yang tidak ada habisnya bentrok dengan pilar cahaya keemasan, dan kabut abu-abu melonjak sebagai tanggapan, tetapi kali ini tidak menyebar dari awal hingga akhir. Melengking suram menyebar di tengah-tengah suara manis, dan 12 tengkorak iblis yang ganas muncul, terjalin satu sama lain, dan berencana untuk menghancurkan pilar cahaya. Long Hao Shen menggunakan teknik pemanggilan dewa, meminjam kekuatan dari Dewi Cahaya. Ini jauh dari pertama kalinya dia mencoba serangan seperti itu. Ini secara alami cukup lebih lemah daripada kekuatan Arya Dewi Cahaya, tetapi kemurnian energi spiritual yang terlibat jauh lebih besar. Namun, pada akhirnya lawannya masih terlalu kuat. Bahkan keturunan dewa tidak banyak berguna di depan Dewa Kematian Iblis. Dengan erangan pengap, tubuh Long Hao Shen bergetar dan Raja Bintang memiliki reaksi yang sama. Ini tampak seperti serangan sederhana, tetapi Long Hao Shen sudah mengerahkan kekuatan penuhnya. Menahan serangan teknik tangan kematian yang mencapai teknik langkah ke-9 dan selanjutnya melancarkan serangan balik sudah menjadi yang paling bisa dia lakukan, perbedaan kekuatannya sangat besar. Bahkan dengan niat pedang yang lebih besar, cadangan energi spiritual yang tidak mencukupi akan membuatnya tidak dapat menampilkan kemuliaan penuhnya. Dewa Iblis Kematian Samigina jauh dari menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh Long Hao Shen. Saat bergegas ke sana, Long Tianying jelas memperhatikan hal ini. Meskipun ini adalah pertukaran pukulan sederhana, bagaimana mungkin dia, pada tingkat kekuatannya saat ini, tidak merasakan kultivasi Long Hao Shen yang sebenarnya melalui ini. Dewa Kematian Iblis sudah mengerti bahwa ini hanya seorang ksatria dari langkah ke-8 yang memiliki alat ilahi di tangannya, kultivasinya masih sangat jauh dari langkah ke-9. Tetapi terlepas dari kultivasinya, yang paling penting adalah mendapatkan alat ilahi itu. Alasan mengapa Dewa Iblis Kematian Samigina belum menggunakan kekuatan penuhnya adalah karena perisai siput ilahi matahari dan bulan belum melepaskan kekuatannya, jadi dia harus tetap berhati-hati. Cahaya 7 warna dari siang hari membuatnya sangat khawatir. Dia harus memastikan sejauh mana kekuatan cahaya ini mencapai sebelum hal lain. Setelah menyebabkan pecahnya cahaya keemasan, pusaran air abu-abu itu bertambah volumenya dengan kecepatan yang luar biasa, langsung menutupi seluruh tubuh Long Hao Shen dalam lingkup pengaruhnya, dan bahkan Raja Bintang ditelan di dalam bersamanya. Siklus kematian adalah teknik pamungkas Dewa Iblis Kematian Samigina. Melawannya, bahkan Long Tianying harus mengandalkan kekuatan alat ilahi untuk memiliki kesempatan melawan. Bisakah Long Tianying berhasil tepat waktu untuk menyelamatkan Long Hao Shen? Itu sulit untuk dikatakan. Itu karena, dalam perjalanannya ke sini, sosok yang kuat datang untuk menghalangi jalannya,
dewa beruang iblis Falefor. Meskipun Falefor mendambakan posisi dewa iblis kematian Samigina, dia tetap sadar secara global sebagai dewa iblis. Setelah menyelesaikan sihir terlarang pertama, dia meminta 5 dewa iblis lainnya melemahkan kekuatan 2 sihir terlarang lainnya dan menyelamatkan anggota Legiun Kaisar Iblis, dan datang sendiri, terbang melewati dewa iblis kematian Samigina, untuk memblokir jalan Long Tianying. Bagaimana mungkin Falefor tidak memahami tujuan dewa iblis kematian Samigina saat mengejar Long Haoshen? Dewa iblis kematian Samigina sama sekali bukan satu-satunya yang akan menderita hukuman, dia memikul bagian tanggung jawabnya sendiri mengenai kerusakan besar yang diderita oleh Legiun Kaisar Iblis. Alat perisai ilahi ini, yang akan mengurangi kemarahan Kaisar Dewa Iblis, penting untuk didapatkan, dan oleh karena itu, dia jelas tidak bisa membiarkan Long Tianying mengganggu Dewa Iblis kematian Samigina. Sialan! Long Tianying berteriak keras, dan langit menjadi benar-benar biru keemasan, menciptakan kontras dengan domain kematian abu-abu. Armor biru keemasan yang luar biasa padanya menutupi seluruh tubuhnya, dan bentuk cahaya bulan biru di punggungnya berasal dari tahta ilahi ketertiban dan hukum. Dia memiliki satu senjata, palu yang sangat besar. Bahkan dengan kultivasi Long Tianying, dia membutuhkan kedua tangannya untuk memanipulasinya. Secara kebetulan, Falefor juga menggunakan palu besar, satu di masing-masing tangan. Warnanya benar-benar kuning, mereka tampak seperti 2 kristal pahatan besar. Dengan suara gemuruh, palu itu bentrok dengan palu berkepala 2 dengan keras di langit. Falefor tidak mengaktifkan domainnya sebelum itu, tetapi saat ketiga palu itu bertabrakan, sebuah area luas menyebar ke jarak lebih dari 300 meter, di tengah-tengahnya seekor beruang raksasa kuning muncul. Mengaum di langit, dia mengguncang benteng pengusir naga dengan skala besar. Dengan gelombang kejut ini, Long Tianying dihentikan, diblokir dengan paksa, dan dikirim terbang 100 meter jauhnya. Poin terkuat beruang iblis adalah kekuatan fisik mereka, jadi bahkan dengan baju besi ilahi Long Tianying yang diubah dari tahta ketertiban dan hukum ilahi, kekuatan kasarnya tidak dapat bersaing dengan Falefor sama sekali. Sebagai dewa iblis ke-6, bagaimana dia bisa menjadi lawan yang begitu mudah untuk ditangani? Tanpa kekuatan yang cukup sebagai dasar, bagaimana Falefor berani memperebutkan kursi 5 dewa iblis teratas? Long Tianying ditolak sedikit, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia melihat kabut abu-abu di kejauhan dengan jelas, tetapi tidak dapat melihat sosok Long Haoshen dan Dewa Iblis Kematian Samigina. Dia telah bertukar pukulan dengan Dewa Iblis Kematian Samigina beberapa kali, dan juga memiliki pemahaman yang cukup tentang kemampuan Long Haoshen. Dia tahu bahwa bahkan jika Long Haoshen tidak menyembunyikan kekuatannya, dia tidak bisa bertahan lama di depan Dewa Iblis Kematian Samigina. Selain itu, kekuatan tingkat alat ilahi penuh dari perisai siput ilahi Long Haoshen jauh di luar genggamannya sendiri. Tetapi baginya untuk benar-benar tetap tenang bahkan dalam situasi seperti itu, dan dalam krisis yang berbahaya, Long Tianying benar-benar pantas disebut ksatria kontrol dan hukum ilahi. Palu biru keemasan di tangannya perlahan terangkat di atas kepalanya. Setelah mengangkatnya, Long Tianying meneriakkan dengan serius, "Langit dan bumi, hukum dan ketertiban. Dengarkan panggilanku, kekuatan Dewa Bulan." Bersinar. Segera, cahaya biru keemasan yang menutupi seluruh langit bergelombang, dan mengambil bentuk seperempat bulan yang tak terduga. Saat itu menembakkan cahaya bulan yang menyebarkan cahaya suci, cahaya biru keemasan yang murni dan sederhana menyala di atas palunya. Ketika dua palu Falefor mendorong Long Tianying menjauh, kejutan yang dideritanya sebenarnya juga penting. Itu terutama karena esensi cahaya besar yang dituangkan ke dalam palu tingkat alat ilahi raksasa Long Tianying, yang mengharuskan Falefor menghabiskan waktu untuk menyebarkannya. Saat ini, melihat palu Long Tianying saat menyebarkan cahaya bulan, raut wajahnya menjadi semakin serius. Dewa Iblis Kematian Samigina memberitahunya sebelumnya bahwa palu raksasa Long Tianying disebut kekuatan Dewa Bulan dan memiliki sifat cahaya. Ketika dia akan memasukkan seluruh kekuatannya ke dalamnya, wilayahnya akan berubah menjadi bulan.
Pada saat ini, Long Tianying adalah yang paling menakutkan. Semakin besar volume cahaya bulan ini, semakin mengerikan serangan Long Tianying. Dan setelah mencapai keadaan bulan purnama, bahkan Dewa Iblis Kematian Samigina harus menghindari bentrokan langsung. Kedua tangannya melebar ke samping, dadanya didorong ke depan, dan Falefor berteriak keras. Seekor beruang kuning raksasa tiba-tiba terbentuk di belakangnya, dan tubuh Falefor langsung membengkak, mengeluarkan perilaku liar yang sangat mengesankan. Dalam hal kultivasi, Falefor hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Dewa Iblis Kematian Samigina. Tetapi dari semua iblis, hanya Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu yang berani menyatakan bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Falefor dalam kekuatan fisik. Bahkan jika Long Tianying bahkan lebih kuat, dia tidak akan bisa lolos dari kerusakan saat meluncurkan serangannya. Itu adalah salah satu keterampilan keahlian terbesar untuk beruang iblis. Segudang kekuatan tertinggi beruang. Melawan palu biru keemasan Long Tianying dari Dewa Bulan, Falefor mengeluarkan geraman dan mengangkat palu gandanya, bersiap untuk bentrok langsung. Dengan keras, kedua belah pihak bentrok sekali lagi, saat ketiga palu bertabrakan. Di belakang Falefor adalah bayangan beruang raksasa, sementara di belakang Long Tianying adalah bulan kuartal pertama, meledak dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Kabut cahaya yang terdistorsi di belakang berbentuk tornado berbentuk spiral besar, tampaknya menerangi seluruh area antara Gunung Perlawanan Naga dan Kam Iblis. Penampilan Dewa Iblis Falefor yang awalnya liar berangsur-angsur dipenuhi dengan keterkejutan. Itu karena dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya secara bertahap ditekan dan udara di sekitar tubuhnya dikompresi dengan sangat cepat. Kompresi udara ini memotongnya dari wilayahnya, lingkungan datang di bawah kendali penuh Long Tianying karena kekuatan besar, hukum dan kontrol, berada dalam kendali domain. Meskipun tahta ilahi ini berada di peringkat terakhir di antara 6, kemampuannya untuk melawan domain musuh hanya kedua setelah tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Domain Long Tianying tidak hanya dapat memperkuat kekuatannya, tetapi juga merusak domain musuh. Dan pada tingkat ke-9, utilitas domain sangat penting. Bang! Dua palu Falefor dikirim terbang, seperti peluru artileri kuning besar yang diluncurkan jauh. Domain beruang iblis di belakangnya yang digunakan untuk memperkuat kemampuan fisiknya tiba-tiba hancur, dan bulan sabit keemasan kebiruan di punggung Long Tianying menjadi 2 kali lebih besar. Cahaya keemasan kebiruan yang dipancarkan oleh palu Dewa Bulan menjadi sangat megah. Wajah Long Tianying tiba-tiba memerah secara tidak normal, memukul balik Falefor lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia sudah melampaui penggunaan normal Dewa Hukum dan Ketertiban Ilahi, tetapi demi menyelamatkan Long Haoshen, dia bersedia membayar biaya yang lebih tinggi. Mengambil napas dalam-dalam lagi, saat dia berencana untuk melancarkan serangan terhadap domain kematian yang diwujudkan oleh Dewa Iblis Kematian Samigina, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul di hadapannya. Domain kematian Dewa Iblis Kematian Samigina meledak, dan dari dalam, segudang sinar cahaya terang mengalir keluar. Terlepas dari kekuatan domainnya, itu sama sekali tidak dapat menghentikan perkembangan sinar cahaya ini. Seluruh domain memiliki efek yang hebat, dan di samping itu, di mana-mana cahaya berlalu, domain kematian berwarna abu-abu menghilang dengan panik. Seluruh domain itu seperti makhluk raksasa pada perjuangan terakhirnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini adalah pikiran pertama Long Tianying. Dia sepenuhnya menyadari kekuatan Long Haoshen, dan untuk tidak mengatakan apa-apa tentang fakta bahwa dia masih tidak dapat menggunakan kemampuan tingkat alat ilahi dari perisai siput ilahi, bahkan jika dia bisa, kesenjangan kekuatan antara Dewa Iblis Kematian Samigina dan dia seharusnya membuatnya tidak mungkin untuk menerobos domain Dewa Iblis Kematian Samigina. Ketika Long Tianying bentrok dengan Falefor, dia hanya berdoa agar Long Haoshen bisa bertahan lebih lama dengan bantuan perisai siput ilahi, untuk mengulur cukup waktu baginya untuk datang menyelamatkan. Tapi dia benar-benar tidak mengharapkan situasi seperti itu. Warna emas cerah itu jelas merupakan atribut cahaya, dan dari sini, Long Haoshen sebenarnya tampaknya memiliki keunggulan, dan keuntungan yang pasti pada saat itu.
Bagi ksatria dari langkah ke-9, domain seperti perpanjangan hidupnya. Jika domain rusak, kerusakan yang ditimbulkan pada ksatria dari langkah ke-9 tidak akan ada bandingannya. Kerusakan seperti itu tidak hanya akan terbatas pada luka berat, tetapi juga diwakili secara internal. Tapi bagaimana Long Hao Shen mencapai ini? Sebenarnya, Long Hao Shen sendiri juga sangat terkejut. Ketika teknik siklus kematian muncul dan menelan Raja Bintang dan dia dalam sekejap, Long Hao Shen segera tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia tolak. Dewa Iblis Kematian Samigina terlalu kuat, atas dasar energi spiritualnya melebihi 400.000, ketika digunakan olehnya, kemampuan ini sudah mendekati kekuatan sihir terlarang. Jangan meremehkannya karena tidak perlu waktu persiapan, kekuatannya yang menakutkan. Meskipun Long Hao Shen memiliki perisai siput ilahi matahari dan bulan untuk membela diri, bahkan jika yang terakhir dapat menahan tingkat kekuatan ini, Raja Bintang pasti tidak akan bisa melawan, dan akan berakhir terkoyak oleh kekuatan penindas yang kuat. Jadi teknik siklus kematian instan turun, dia segera mengirim Raja Bintang kembali ke dunianya sendiri, sambil merangsang melodi kematian di dadanya tanpa ragu-ragu. Hanya dengan melarikan diri melalui menara keabadian, dia bisa mengatasi situasi tersebut. Di sana, Long Hao Shen cukup aman. Saat kekuatannya meningkat, hubungannya dengan menara keabadian semakin dalam. Sekarang, hampir tidak lebih dari sebuah pemikiran yang cukup baginya untuk terhubung dengan menara keabadian. Meskipun teknik siklus kematian cukup menakutkan, itu tidak dapat memutuskan hubungan ini, yang memungkinkannya untuk melarikan diri. Ini adalah alasan utama mengapa Long Hao Shen tidak merasa cemas sedikit pun. Tetapi ketika Long Hao Shen mengaktifkan liontin melodi abadi, membuat kontak penuh instan dengan menara keabadian, perubahan terjadi. Di dadanya, melodi abadi tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan yang tak tertandingi dan panas terik. Panas terik yang parah itu hampir membakar tubuh Long Hao Shen, dan bahkan dengan kemauannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Segera, dia melihat segudang sinar cahaya terang meledak, saat liontin melodi abadi mentransmisikan kepadanya perasaan ekstasi yang tak terlukiskan. Dan kemudian, dia benar-benar berhasil mengusir teknik siklus kematian saat segudang sinar cahaya membungkus Long Hao Shen. Long Tianying dan Long Hao Shen sangat terkejut, tetapi apa yang mereka rasakan tidak sebanding dengan perasaan Dewa Iblis Kematian Samigina. Penilaian Dewa Iblis Kematian Samigina tentang kekuatan Long Hao Shen akurat, dan dia pasti akan berhasil. Di depan teknik siklus kematian, bahkan kekuatan alat ilahi Long Hao Shen seharusnya tidak bisa bertahan lama. Bagaimanapun, celah kekuatannya terlalu besar. Dia hanya menunggu Long Hao Shen mati dan jiwanya menyatu dengan domain kematian, dan kemudian, alat ilahi secara alami akan menjadi miliknya. Tetapi ketika Dewa Iblis Kematian Samigina mulai memperhatikan pertempuran Long Tianying dan Valefor, dan bersiap untuk memblokir serangan Long Tianying, perubahan terjadi. Saat dilanda teknik siklus kematian, dari dada Long Hao Shen meledak segudang sinar cahaya. Bahkan di mata Long Tianying, cahaya ini memiliki atribut suci dengan kemurnian tanpa batas. Itu agak berbeda di mata Dewa Iblis Kematian Samigina. Cahaya keemasan itu memiliki karakteristik fantastis yang cukup untuk membuat Dewa Iblis Kematian Samigina takut. Meskipun domain kematian ini berasal darinya, itu terus-menerus mengambil esensi dari mereka yang mati di dalam seiring berjalannya waktu. Kekuatan jiwa-jiwa ini ditelan tanpa henti dan mereka berubah menjadi sesuatu yang berada di wilayah tersebut, memperkuat kekuatannya. Untuk alasan ini, domain Dewa Iblis Kematian Samigina menonjol di antara semua iblis. Kekuatannya cukup untuk menerima pujian tinggi dari Agares dan Vasago, posisinya sebagai Dewa Iblis keempat justru diselesaikan oleh domain kematian. Tepat sebelumnya, Dewa Iblis Kematian Samigina menggunakan teknik paling kuat yang datang darinya untuk langsung menghancurkan Long Hao Shen. Setelah mencapai level seperti itu, sihir kematiannya bisa dikatakan sudah mencapai ketinggian yang luar biasa, benar-benar tak kenal takut di depan kekuatan cahaya suci biasa. Tetapi pada saat ini,
Dia memiliki perasaan takut yang nyata. Itu karena segudang sinar cahaya yang keluar dari dada Long Hao Shen menelan kekuatan domainnya dengan kecepatan panik. Itu benar, itu tidak dihancurkan atau dibubarkan, tetapi ditelan. Dia bisa merasakan dengan sangat jelas bahwa sesuatu menelan domainnya dengan kecepatan yang mencengangkan, dan teknik siklus kematian rusak hampir dalam waktu singkat. Rusak hampir dalam waktu singkat.